Rasulullah ngajari meminta ini di mana? Ya. Bergembiralah Bapak Ibu sekalian, masih diberi umur panjang oleh Allah, masih bisa menambah ilmu, ya, masih bisa menambah ilmu. Ada pepatah Arab begini ya, laisal yatimul ladzi mata walidu. Yatim itu bukan orang yang ditinggal mati orang tuanya. Balil yatimu yatimul ilmi wal adab. Yatim yang mengerikan itu bukan itu. Yatim yang mengerikan itu adalah yatimul ilmi wal adab. Jadi tidak punya ilmu dan tidak punya etika kepada Allah, tidak punya etika kepada sesama manusia, tidak punya etika kepada alam semesta. Itu. Jadi kita alhamdulillah masih senang untuk mempelajari agama, itu sudah hidayah Allah yang besar. Ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit ya. Ini banyak yang sakit. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh yang sakit, satu, bukan kita doakan sembuhnya dulu. Sembuh itu nomor sekian. Kita doakan supaya ikhlas, ridho menerima penyakitnya itu. Itu yang paling penting. Ikhlas, ridho. Bagaimana di tengah sakitnya dia masih bisa berkata raditu billahi robba, itu. Bagaimana di tengah sakit dia masih senang membaca hamdalah. Kita diajari untuk mengucapkan hamdalah dalam keadaan sedih pun itu. Maka kita setelah sholat baca hamdalah yang banyak. Tidak boleh kita kemudian karena lagi punya masalah terus zikirnya diloncati, subhanallah, subhanallah, kemudian langsung Allahu Akbar. Kok diloncati? Ya, saya punya masalah, belum selesai. Tidak, kita diajari bersikap yang hamdalah terus. Yang kedua, kita doakan keluarga yang merawat, ya, atau keluarga yang terbebani gara-gara sakitnya itu. Bagaimana dia tulang punggung ekonomi keluarga, Bapak Ibu sekalian, ya. Lalu dia sakit, dia buruh harian, tidak ada asuransi, tidak ada yang nanggung, kemudian sakit. Siapa ini? Hah? Iya, apapun lah sudah. Nah, kita doakan kuat dan diberikan rezeki sebagai ganti itu. Berat loh Pak, berat itu. Kita doakan itu. Yang ketiga baru kita doakan diberikan kesembuhan oleh Allah. Ini kan bagian dari ilmu tuh Pak. Ilmu seperti ini saya sampaikan supaya nanti kita ini umpamanya tidak bisa, ya lumayan lo tahu, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang benar. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan begini, kalau kamu tidak belajar ya, kamu tidak belajar, tidak setiap hari menambah ilmu, nanti jangan kaget, kamu itu suatu saat diberi kotoran hewan, kamu bilang itu emas katanya. Itu emas itu. Karena saking pandainya orang yang menyerahkan kotoran itu, membungkusnya, dikemas demikian rupa seolah-olah itu emas padahal bukan emas. Ya saking bodohnya tuh. Itu bodoh. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya maksud di mana kita meminta aksi itu tidak lain adalah ketika kita duduk di antara dua sujud. Ya. Ini saya jelaskan karena ini masih momen Isra Mi'raj lah, ya, masih momen Isra Mi'raj. Kemarin kita berbicara soal tasyahud. Bagaimana kita bisa merangkul Rasul melalui tasyahud. Kemarin sudah. Sekarang kita duduk di antara dua sujud.
Duduk di antara dua sujud itu ada 3 ya. Tadi saya membaca mulai kemarin saya membaca Fiqhus Sunnah, kemudian Sifatus Sholah oleh Al-Albani, kemudian ada buku yang bagus yang saya beli di Malaysia itu Azharuddin, kemudian ada saya baca juga Zawqus Sholah, Nikmatnya Sholat karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kemudian ada tulisan juga bagus tapi terlalu dalam, tulisannya Imam Khomeini tentang sholat. Ya ada 3 macam duduk ya. Nah nanti dari 3 ini nanti kalau bapak ibu keluar negeri waktu haji atau umrah nanti tahu ini. 1 iftirash. Nah ini sudah, ini yang paling diterima oleh seluruh ulama ya. Iftirash itu dari kata firash. Firash itu tikar ini firash. Nah kalau disebut iftirash iya karena menjadikan telapak kaki sebelah kiri itu sebagai tikarnya pantat. Ya tak Pak? Yang Bapak biasa itu iftirash. Karena menjadikan telapak kaki yang kiri itu ditindih menjadi lantainya. Itu. Yang kedua namanya iqa'a. Iqa'a itu 2 kaki begini, ya. Kedua kaki itu begini. Ini tetap menghadap ke belakang ujungnya. Nah ini mepet gini, lalu pantat diletakkan di atasnya ini. Bisa membayangkan Pak ya? Bisa ya? Jadi, nah kaki begini, nah gini ya. Terus pantat di sini. Itu boleh. Walaupun tidak sepopuler iftirash. Tapi saya banyak menjumpai itu di beberapa negara yang seperti itu ya. Saya sendiri kalau sholat di rumah kadang-kadang saya coba dengan cara itu karena diizinkan dalam hadis. Sambil ini ujungnya ini ditekuk gini ya, ujung jari-jari itu Pak tekuk gini ditindih. Saya tertarik itu karena saya membaca bahwa ini pusat saraf. Kalau Bapak mau coba gitu ya, terus ini lebih lama tambah di lutut tambah diajukan, ini tambah nekuk begini. Coba Pak, Bapak coba sekarang Bapak coba yang saya maksudkan ini ya. Coba yang seperti itu, coba gimana maksudnya, paham? Coba Bapak kurang mepet Pak. Loh bukan begitu, ini loh Pak, mepet ini ya Pak, ini mepet. Oke gitu. Oke, lututnya Bapak kurang ke depan, maju lagi. Loh bukan kakinya, lutut saja. Iya. Nah itu nanti kalau Bapak kuat 5 menit berarti hebat. Iya sakit Pak ya. Yang sakit ini toh. Nah, itu. Nanti lama-lama itu bisa, kalau ini ujung jari ini bisa mepet ini, itu hebat. Saya tidak sampai mepet, hanya sampai di sini, sampai di sini. Kaki itu sampai di sini. Coba saya senang itu karena apa? Karena saya bertanya ke hadisnya ada, hadisnya ada. Walaupun tidak populer, tapi saya kalau di masjid begini tidak berani saja, ya. Nanti ditiru orang. Kalau sholat di rumah saja.
Tuh, saya ketemu fisioterapi di Swiss ya. Dia, ini luar biasa ini luar biasa. Though I cannot do it, walaupun saya tidak kuat, tapi that is good, itu bagus ya. Itu fisioterapis, ahli fisioterapi di. Saya tunjukkan, I can do it. Saya bisa melakukan, tidak kuat. Lah, Anda katanya bilang fisioterapis. Ya, yang tidak diterima sebagian besar ulama itu adalah yang model EKA yang kedua. EKA yang kedua itu kaki kanan dan kaki kiri begini ya, tapi agak jauh, pantatnya di tengah. Nabi melarang, katanya jangan duduk seperti itu duduknya anjing. Pernah tahu nggak duduknya anjing? Duduknya anjing katanya ini terus tengahnya duduk. Tuh. Tapi itu juga kalau di Makkah bisa ada ketemu juga orang seperti itu. Di Makkah ketemu juga orang-orang seperti itu, terutama yang gemuk. Ya. Baiklah, saya tidak bicara fisik ya, saya tidak bicara fisik. Saya hanya berbicara kenapa permohonan yang terbanyak dalam sholat adalah ketika kita duduk di antara dua sujud. Terbanyak. Cobalah. Rabbi firli, ya toh? Ampuni aku, ampunan, warhamni, kasih, doh, ya, kasih aku. Terus Rabbi firli, warhamni, terus wajiburni itu berikan aku sehingga aku tidak sampai kekurangan. Kalau kurang sedikit segera tutup. Terus apa? Warzukni. Ya, nah itu rezeki lebih banyak lagi. Tidak hanya menutup kekurangan, tapi berlebih. Terus warfa'ni itu naikkan nama saya di depanmu itu loh. Jadi keharuman namaku di depanmu itu ya Allah itu naikkan. Jangan seperti sekarang, tapi tambah lagi. Orang itu kalau melakukan kebaikan kan Allah memuji, kemudian disertai seluruh malaikat, Pak. Itu. Warfan, tingkatkan derajatku lah, itu bukan kok asalnya jadi ketua RT terus ketua RW, itu bukan. Nah, asalnya kepala bagian terus menjadi direktur, itu tidak ada begitu. Warfani itu adalah nama baik. Tambahkan, tingkatkan nama baik kami di depan Allah. Terus apa? Wahdini, berikan petunjuk toh. Terus wa'afini itu ya sehat, ya sejahtera. Sehat sejahtera. Subhanallah, komplit ya. Terus wa'fu anni, maafkan aku. Enggak ada Pak posisi sholat dengan permohonan sebanyak ini, tidak ada selain duduk di antara dua sujud. Mengapa? Karena ini sudah saatnya berdiri menyanjung Allah, rukuk menyanjung Allah, i'tidal menyanjung Allah, sujud menyanjung Allah. Saatnya ini, saatnya. Nah, sekian banyak itu Pak. Kalau Bapak dari pondok pesantren sudah tahu artinya, tidak apa-apa, dirinci satu-satu. Tapi saya memberikan rumus sajalah yang sederhana. Duduk di antara dua sujud itu, baca doa yang dari Rasulullah itu. Ada yang doa Rasulullah itu hanya 2 kali, Rabbi firli, Rabbi firli, hanya itu saja. Tapi ada juga yang ini,
Untuk memudahkan Bapak Ibu, setelah baca doa yang dari Rasulullah itu, lalu ingat-ingat aja kata-kata aksi yang dimohonkan tuh aksi ampunan. Mengapa orang minta ampunan? Gini loh Pak. Terus apa berikutnya apa? Kasihilah aku. Kasih. Ini beda Pak ya. Kalau ampunan yang diminta itu berarti supaya Allah mengampuni, dengan ampunan itu kita selamat dari bencana dunia dan akhirat. Jadi kalau Rabbi firli itu supaya tidak masuk neraka, sedangkan warhamni itu supaya masuk surga, gitu. Tidak hanya masuk neraka Pak. Loh, dulu pernah saya jelaskan di mimbar ini ya, manfaat istighfar itu. Bahkan kalau dikatakan ini ya, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar mendapatkan ampunan Allah, maka seluruh kesedihannya itu diberi jalan keluar oleh Allah ya. Lalu setiap kesulitan ada solusi, dan Allah memberi rizki di luar perkiraan, itu istighfar. Jadi kita minta istighfar. Penyakit itu ada kalanya juga bersumber dari kesalahan. Itu istighfar. Istighfar kemudian minta kasih, itu ampunan. Kasih itu kasih sayang. Jadi waktu kita duduk itu, setelah baca kemudian Bapak duduk saja ya, sambil mengangan-angan. Mengapa begitu? Seluruh buku yang saya baca, Rasulullah tidak sujud berikutnya kecuali tulang-tulang itu sudah kembali persis semula setelah dipergunakan sujud yang lama. Mengapa harus ada duduk? Iya, karena kita disuruh sujud 2 kali, tidak cukup sekali seperti rukuk. Maka di sela-sela itu ada istirahat. Nah itu sampai tulang-tulang ini kembali kepada posisi yang sebenarnya, kemudian baru sujud kembali. Seluruh buku yang saya baca dijelaskan Rasulullah beberapa kali dengan para sahabat, duduknya Rasulullah itu hampir sama persis dengan lama sujudnya. Sampai para sahabat dalam hati ya, Nabi ini lupa rupanya ya gitu. Nabi ini lupa kok terus sekian lama itu. Lupa Nabi ini. Ternyata tidak lupa, memang sengaja seperti itu. Ampunan. Yang kedua, kasih, diberi kasih Allah oleh Allah. Kalau kasih itu ujungnya adalah surga, atas seluruh kebaikan-kebaikan, kita bisa menjalankan rahmat itu karena kita bisa menjalankan kebaikan karena rahmat. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, andaikan Allah tidak memberikan kamu karunia dan rahmat, kamu tidak bisa berbuat kebaikan. Terus apa? S itu. Jadi kalau yang Rabbi firli kan ampunan toh, warhamni kasih. Kemudian yang ketiga S sejahtera. Sejahtera itu ya tadi itu, 1, rezeki ada. Ya toh Pak ya? Rezeki ada. Dari warzukni wajiburni tadi. Tadi kan ada wajiburni toh Pak. Tutuplah seluruh kekurangan kami. Kemudian berikan aku rezeki. Ya Pak tadi rezeki. Kemudian tadi bahagiakan aku, sejahterakan aku. Kan tadi sehatkan aku tadi. Saya singkat menjadi S. Sejahterakan aku. Lah di sini Bapak boleh itu. Ya Allah berikan aku rezeki supaya apa? Supaya aku bisa menolong hambamu yang sedang kesulitan, supaya aku bisa
berbuat lebih banyak untuk menjelaskan firman-firman-Mu dan sabda Rasul-Mu. Nah, itu toh Pak. Sejahtera, rizki ada, badan sehat, hidup bahagia. Masya Allah, komplit Pak ini. I-nya itu adalah iman. Wahdini, berikan aku petunjuk keimanan yang terus menerus. Karena kita ini satu detik tanpa hidayah Allah, kita akan sesat. Jadi duduk di antara dua sujud, baca doa, lalu yang diingat apa? Yang diingat apa? Kata apa? A K S I. Inilah orang tahu itu di situ Pak. Ya, orang tahu itu beda dan tidak tahu. Nanti malam Bapak tengah malam sujud atau besok menjelang subuh, ya, sambil menunggu waktu subuh, sambil menunggu imam datang, duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ani. Jangan sujud dulu. Ingat kata apa tadi? Dalam hati, nggak boleh diucapkan. Kalau diucapkan batal, ya. Jangan wa'afini wa'fa'ani, aksi ya Allah. Oh, batal. Batal. Dikatakan aja, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya. Ampuni saya ya Allah. Di dalam hati. Ampuni saya. Oh, kita ini enggak pernah loh Pak, kita ini. Coba saya tunjukkan, seingat Bapak sehari tanpa dosa itu kapan? Maka Anas bin Malik mengatakan, apa sih hari raya itu? Hari raya adalah ketika orang itu sehari tidak melakukan dosa sama sekali. Dosa mata enggak, dosa tangan enggak, dosa mulut enggak, dosa hati tidak, dosa. Luar biasa. Itu hari raya. Itu kata Anas bin Malik, anak yang pernah ikut Rasulullah cukup lama, ya. Aksi, ampuni saya, kasihilah saya, rahmatilah saya ya Allah. Kemudian S apa? Sejahtera dengan banyak rezeki, ya toh? Badan sehat, sembuh dari penyakit, kemudian hidup bahagia. Itu sejahtera ya, sejahtera yang batin. I kemudian berikan aku petunjuk iman. Rasulullah ini sudah bebas dari dosa ya, tapi Rasulullah tidak pernah ini ya. Wallah, ini sumpah Rasulullah ya. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min 70 marrah. Wallah, demi Allah, kata Rasulullah, saya selalu istighfar dan tobat kepada Allah paling tidak itu 70 kali. 70 kali. Nah, kita istighfar. Setiap rakaat ada duduk di antara dua sujud. Berarti kita minta berapa kali? Tetapi jangan lupa bersabarlah untuk menunggu jawaban doa. Ya. Saya share kemarin di channel saya itu, Muhammad Ali Aziz channel itu, ada khutbah judulnya sabar dalam doa. Karena apa? Nabi Zakaria itu ingin keturunan itu baru dikabulkan Allah ketika umur 120. Berapa tahun Pak? Berapa tahun? 120. Bapak doa baru 12 hari aja sudah. Kok lama? Nabi Musa alaihissalam itu berdoa untuk hancurnya Fir'aun itu dikabulkan setelah doa itu 40 tahun. Kita 4 tahun saja sudah. Kenapa ya Allah kok lama? Kenapa kok lama? Sabar dalam berdoa. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terakhir ini, ala ukhbirukum bidaikum badawaikum.
ala inna da'akum dzunub wa dawa'akum istighfar. Kata Rasulullah, maukah kamu saya berikan informasi tentang penyakit dan obatmu? Inna da'akum adzunub, penyakitmu ya dosamu itu, dan obatnya adalah istighfar. Rabbi firli warhamni. Dan Bapak harus ingat, nanti kalau ada orang meninggal ya, sekarang kita masih hidup membaca Rabbi firli warhamni. Kalau Bapak Ibu sudah wafat, diganti dengan doa orang lain, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ampuni dan kasih. Baik, saya kira itu dengan pengetahuan ini mudah-mudahan, walaupun tahu ini ya, kalau tidak ada kemauan ya tetap saja Pak ya, walaupun tahu gini ya, kalau tidak ada kemauan ya tetap saja. Maka harus ada orang yang mengingatkan, harus ada orang yang mengingatkan. Bagaimanapun tidak sama Bapak mendengarkan pengajian ini dan tidak, itu tidak sama. Baik, ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Jogja. Dari Jogja? Iya. Jauh sekali. Berangkat jam berapa Pak? Apa? Kadang yang lagi sering Jogja. Jadi ya dulu ya sama sini. Ya, silakan Bapak. Ini Pak Prof, kalau kita berdoa pada saat yang duduk di sujud, kenapa rata-rata kok cepat sekali 6 itu? Apakah nggak tua nina gitu? Sehingga kita tidak bisa menghayati ya, di Robi sendiri menghayati apa bisa. Kenapa kok selalu buru-buru itu? Apa nggak ada suatu petunjuk ya, seperti 6 jari ya, harus tumbuh nina? Iya, kata gitu. Ya, itu ada Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, kenapa sholat kita itu selalu kok terburu-buru, ya Pak ya? Ya. Tuh. Saya tanya Pak, ibadah yang tertinggi dalam Islam itu apa? Ibadah yang tertinggi dalam Islam itu apa? Sholat. Berarti mohon maaf saja, setan itu berarti yang pertama yang menjadi perjuangan utama adalah apa? Sholat. Itu loh Pak ya. Walaupun kita tidak boleh nyalakan setan terus ya.